ya. Kaidah bahasa lulus lah, lulus tamat SD. Ditanya apa, dijawab apa? Nggak usah Silakan Pak, dijawab Pak. Ya Silakan, begitu Matius 19 ya. Ayat. Pasal bukan ayat, Mbak. Buka aja santai. Nah ini kan kitab saya, kok kamu yang ngatur, makanya kalian itu bodoh-bodoh. Curhat lagi. Dalilnya di mana? Ya dalilnya Matius 19. Yang bodoh itu yang suka nyuri kaidah bahasa ya, ayat agama 5, lain. Ya, Matius 19 ayat 5. Silahkan Mbak, santai aja Mbak, santai gitu loh. Laki-laki minum dulu gitu loh, roh kudusnya ditenangkan dulu. Ya enggak, kalian yang mendongeng dari tadi ya gitu. Ya udah bacain Mbak, bacain. Bohong sana, bohong sini, bilang Oten bodoh, ternyata Oten pemilik Nobel perdamaian, penemu telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nobel yang bikin Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran enggak? Kau HP kau itu buatan Kedengaran, Oten, ya? Mbak Malika, Medsosmu itu buatan Oten, kok dipakai? Enggak boleh loh. Malika. Udah, bentar. Ya, suaranya Cek, keras suara dikit. saya Aman Gurunda. aman ya. Masya Allah. Iya, saya baca ya. Matius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Saya ingin bicara sedikit, Bang Juma. Boleh Bang Juma, ini ada salam. Boleh. Boleh Bang Juma ya? Siap, baru ketemu boleh. sekarang lagi mungkin. Oke, Bang Juma, ini ada salam. Sebenarnya ini udah lama saya sampaikan ke yang lain. Izin yang lain ya sebentar ya, nanti dilanjutkan Bang Juma. Ada salam gini Bang Juma. Ini ada wacana nih kan, Bang Juma ini debater yang hebat nih katanya kan. Memang hebat ya Bang Juma ini, terkenal di mancanegara gitu, di Australia, di Amerika gitu ya, di Rusia, Inggris, Belanda, sampai terkenal Bang Juma ini. Luar biasa, banyak gitu ya. Hebat dongeng. Alhamdulillah. Sabar Bunda Malika. Nanti habis ini kita uji habis ini. Oke. Bang Malika sebentar ya Bang Malika, ini ada pertanyaan ini. Oh, ya, Bang Malika sebentar ya Bunda. Iya. Oke, baik. Makasih. Jadi gini, ada wacana nih bom ini bom WA ke saya Bang Juma. Katanya Baal anggur asam, bilang sama gurundamu Bang Juma itu. Aku tahu, aku akui dia itu pintar, cerdas. Makanya aku mau jadikan dia sebagai instruktur, sebagai pengajar, sebagai guru, dia bilang. Nanti nggak usah dongeng. Sabar dulu lah. Zaman Elon Musk. Udah dipercepat Bapak. Udah kepanasan dia. Sih. Enggak laku dongeng-dongeng. Sabar, ini bom yang tanya, tolong dihargai Bunda Malika ya, ini bom ya. Kalian rata loh, nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Aduh, di mute dulu Bang. Nah ini Bang Juma ini rencananya mau diangkat jadi pengajar untuk pendeta-pendeta di Indonesia. Ini baru wacana katanya. Kira-kira nanti dapat 20% katanya. Pendapat Bang Juma gimana? Karena Bang Juma itu pintar, cerdas katanya beliau begitu. Silahkan Bang Juma. Iya, saya nggak usah dibayar. Yang penting peserta didik saya itu berakal semua, bukan hanya modal mulut. Harus berakal. Itu aja syaratnya. Nggak usah bayar perpuluhan sama saya gitu loh. Iya, akal banyak loh. Ada akal binatang, ada akal manusia. Banyak loh Bang Juma. Akal yang mana sih? Akal binatang. Oh, saya baru dengar ada binatang punya akal. Karena gini loh, ada juga manusia akalnya masih akal gorila. Bom yang tanya kenapa Malika yang panas ya? Kita ini kan saling berbagi ilmu gitu loh. Oke, saya mulai ya. Ya, saya mulai. Silakan. Dengarkan baik-baik semuanya, baik yang Islam maupun yang di Kristen. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Saya ingin membacakan buku-buku tua ya yang kemudian masih digunakan oleh saudara Kristen meskipun tidak sesuai dengan fakta real keadaan. Di Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6:38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 9:31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang yang soleh yang melakukan kehendaknya. Yohanes 14:31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Kemudian juga diterangkan dalam Ibrani 10 nomor 7,
Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab dan tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhanku. Pertanyaan saya kepada saudara Malika, atas kehendak siapa kalian menyembah anak bayi? Silakan. Ya, silakan dijawab Malika. Begini Bang Juma, saya udah dengar Nggak usah begini. Ya enggak. Saya Waktu sudah saya dengar nggak tadi. terlalu lama Nggak bersesuaian dengan pertanyaanmu. Saya Tolong bertanya diralat atas pertanyaanmu kehendak ya. siapa? Nggak Yesus bisa, datang. Dengar. Dengar. Yohanes 14. Ayat-ayatmu nggak sesuai dengan pertanyaan, Pak. Saudari, dengar. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan kepadaku. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah anak bayi? Silakan. Pertanyaanmu itu nggak ada kaitannya dengan premis pertama. Sorry, saya tidak mau menjawab pertanyaan bodoh. Sederhana pertanyaannya, Tidak Yesus ada, melakukan tidak ada. Yesus Ya, melakukan pertanyaan blunder sih, kehendak kan? Tapi Tuhan. katanya jago Bang Juma. Masa bertanya nggak tahu Yesus apa-apa, melakukan kehendak Bapa. Coba dikerucut Kristen, dulu Bang Juma. Kerucut dulu pertanyaannya ya. Kristen Jangan lari kesana melakukan kemari ya. kehendak siapa dengan menyembah anak bayi? Anak bayi, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah anak bayi? Jawab. Tidak ada pertanyaannya, tidak mengerucut ya. Silahkan diperbaiki pertanyaannya. Silahkan Saya perbaiki. Saya bayi perbaiki. banyak loh Bang Juma. Saya bayi itu ada bayi gorila, ada bayi Saya tikus, perbaiki. ada bayi ular. Saya perbaiki. Tolong diperbaiki ya. Di dalam Yohanes 6:38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak Bapa, ya Allah, ya Tuhanku. Oke, jelas? Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Kristen menyembah anak bayi dari Maria? Jawab. Ya, begini Bang Juma ya. Pertanyaan kamu itu Pasti lucu, tidak teman-teman. berhubungan Jawaban dia pasti lucu. dengan ya pernyataan Pasti lucu. kamu. Tolong ya. Pasti lucu. Tolong pertanyaan diperbaiki. Ya, Pasti lebih bagus lucu. kamu bertanya atas alasan Pasti apa? lucu. Ya, apakah Pasti Yesus lucu. itu Tuhan atau diutus? Pasti lucu. Ya, begitu Juma. Jadi Pasti kamu itu lucu. harus belajar ya bertanya yang Pasti baik. lucu kan teman-teman? Pasti lucu kan nah, teman-teman. Nah, dipaksakan tertawa kan, kasihan kan? Inilah gambaran Kristen tuh yang sok-sok pintar gitu kan ya. Tengok aja kawan-kawan. Ya, enggak sok Tengok aja. pintar. Saya perbaiki. Yesus. Mulai oleng. Oleng. Yesus Sudah datang. oleng. Yesus datang ke Bukan atas muka oleh. bumi ini. Ya, Hei, bukan. dengar. Saya tanya kamu, begini Saudara, aja, Juma. dengar. Yohanes 4 nomor 34, Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6:38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 9:31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang soleh dan yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, orang yang didengarkan doanya, orang yang didengarkan kemudian dan dihapuskan dosa-dosanya adalah orang yang soleh dan yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, apakah menyembah bayi anak Maria itu adalah kehendak Bapa yang ada di surga? Jawab. Ya, saya jawab ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Saya tidak tanya itu. Yang Itu saya jawabannya, tanya, Cuma. Itu yang saya jawabannya. tanya, Ya, terserah kehendak Anda. siapa? Itu jawabannya. Itu jawabannya. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya Iya, atas kehendak itu siapa? jawabannya sesuai Atas pernyataan kehendak. kamu.
Atas kehendak Iya, siapa? lalu saya Kristen. tanya apa Atas komentar kamu kehendak tentang siapa? Yohanes 10 ayat 30? Apa komentar kamu tentang Yohanes 10 ayat 30? Ayo jawab. Pertanyaan saya, Jawab. Yesus melakukan Jawab. Yesus melakukan mengatakan, sesuatu "Aku bukan dan atas Bapa kehendaknya." adalah satu. Kristen juga melakukan Coba sesuatu. Pertanyaannya, ketika Yesus Makanya melakukan jangan perbuatan, comot-comot ayat Jumat, Yesus ya. melakukan perbuatan berdasarkan kehendak Bapa. Kristen Ya, makan babi, tidak bersunat, menyembah anak bayi, itu atas kehendak siapa? Itu pertanyaan saya. Iya. Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Atau ya, Saya tidak tanya Yohanes Yesus bersatu 20 ayat dengan 28. siapa. Ya Tuhanku, Allahku. Saya tidak tanya itu. Udah mampus Saya kau tidak sama tanya pendeta itu. dulu, Juma. Itu Udah kehendak mampus Thomas. kau. Hei, saya tidak tanya kehendak Thomas. Kehendak Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, itu kehendak Thomas. Yang saya tanya kehendak siapa? Saya tidak tanya kehendak Thomas. Yang saya tanya kehendak siapa? Kehendak siapa kalian menyembah anak bayi? Jawab. Nggak bisa kau jawab. Paulus. Atas kehendak siapa kalian menyembah anak bayi? Iya, Atas kehendak makanya kau siapa jawab kalian dulu menyembah anak bayi? pertanyaanku. Yohanes 10 ayat 30. Apa maksudnya, Juma? Kau kan ahli Maksudnya Alkitab kau. Ahli kitab Yohanes kau, 10. Juma. Dengar Kau jawab Ibu, dulu, dengar. Yohanes, Ibu ya, dengar. 20 ayat Oke, saya jawab. 28. Saya jawab. Ya, silakan. Oke, maksud daripada Yohanes itu yang Anda baca, Anda boleh lihat di dalam Yohanes 8 nomor 29-nya. Apa kata Yesus? Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti berapa orang? Ibu, kalau tidak seorang Ya, diri, gimana? Oh ya, itu tentang kemanusiaan Yesus. Ya, Yesus Allah yang berkata, menjadi manusia. Yesus Dia menjadi berkata, teladan untuk manusia. Yesus berkata, aku tidak seorang Ya diri. udah, saya kalau sekali jawab Tidak sudah saya seorang jawab diri. ya. Tidak Ya. seorang diri, berarti Makanya berdua kan. jawabannya Nah, kenapa? Yohanes 10 ayat 30. Kenapa? Apa itu, Juma? Yohanes 10:30. Iya. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa dia mengatakan aku dan Bapa pas. adalah satu? Iya, berarti dia Kenapa? bukan utusan Karena biasa, Bapa, kan? Karena Dia Bapa, bukan utusan, karena dia Bapa, itu satu. karena Bapa menyertai dia. Dia bukan Dia tidak utusan, seorang diri. Juma. Ya. Dia tidak seorang diri. Dia tidak seorang diri. Dia berdua dengan Bapa. Iya, Gitu loh. memang. Sejak dari bagus. awal aku berasal dari Kembali kepada Bapa, pertanyaan aku dari saya. atas. Kembali kepada Bukan dari pertanyaan bawah. saya. Bang Juma gedein suara dikit. Volumenya gedein Bang Juma. Atas kehendak Nggak usah siapa lah pakai kemudian? songkat. Jangan nampak Atas kali, kehendak nggak tahu siapa apa-apa. kemudian Nggak usah pakai ibu songkat. Biasakan pinter, menyembah pinter. anak bayi? Ya itu mana tolong ini. Oke, saya mengalah. Tolong kau tunjukkan menyembah anak bayi. Tolong tunjukkan. Oke. Anda tidak menyembah Yesus? Tunjukkan dalilnya, saya bilang. Nggak Anda usah kau tidak bertanya. menyembah Yesus? Tunjukkan dalilnya. Itu Anda baru tidak benar, menyembah ya. Yesus? Anda menyembah Kau Yesus tunjukkan sejak dalilnya. kapan? Kalau kau tidak bisa menunjukkan Yesus dalil, kau itu omong Tuhan kosong, sejak ya. kapan? Kutanya dulu, Ini debat. Yesus itu Tuhan Ini sejak debat, kapan? bukan omong kosong. Ibu Malika, Yesus itu Tuhan sejak kapan? Nanti dia dewasa ya? Waktu bayi dia bukan Tuhan ya? Juma kan Gitu maksudnya? tahu Alkitab sejak sebelum sebelum Abraham ada, Lukas. aku sudah ada. Ya itu berarti pada saat bayi juga dia adalah Tuhan, betul? Betul? Tuhan yang menjadi manusia. Betul, Pak Aman. Iya, saya tidak tanya itu. Iya, Tuhan jadi makanya kecap, aku Tuhan dan jadi Bapak adalah mata satu. kaki, Tuhan jadi kelomang. Saya tidak Kemudian tanya itu. Yohanes mengatakan, Yang saya tanya, kemudian, bayi Thomas Yesus itu Tuhan Anda mengatakan, kan? Ya, Nah, pertanyaan ya saya apa? Tuhanku, Allahku, jelas Juma ayatnya Saya ya. tidak Jadi, tanya Thomas. nggak usah kau bawa Saya tidak tanya ayat Thomas. tentang Yang saya kemanusiaan tanya, Yesus. Itu Ibu, jelas. yang saya tanya bukan Thomas. Hei, yang saya tanya Iya, bukan Thomas. Ibu tapi yang saya ya tanya. sama, kamu Atas kan kehendak bawa-bawa siapa? ayat Alkitab. Enggak. Saya tanya kamu Thomasnya. bawa Yohanes ini, Yohanes Saya ini. tidak Sama, tanya saya juga bawa Thomas, ayat Ibu. Yohanes. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya juga- Thomas, Bu.
Ibu, Iya, saya kamu tidak tanya bawa Thomas. ayat. Iya, Saya memang tidak tanya itu Thomas. itu menjawab Saya pertanyaan tanya atas kamu. kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Anda ingin mengatakan atas kehendak Thomas? Gitu? Hah? Yang saya tanya atas kehendak siapa Kau Anda tanya, menyembah anak mana bayi? pertanyaanmu? Pertanyaanmu apa? Kau rubah-rubah pertanyaanmu. Kenapa enggak Atas sanggup? kehendak siapa Konsisten. ibu menyembah anak bayi? Ya, mana dalilnya, Juma? Jangan kau karang-karang Ibu Alkitab. tadi, Mana dalilnya? Kau kan ibu jago Alkitab. sendiri yang Gimana? mengatakan, Tunjukkan. ibu sendiri yang Tapi katakan kau jago Tuhan Alkitab. datang. Tunjukkan dengar, gimana dengar, orang dengar. Kristen Ibu mau bengkok, ibu mau bengkok terus sampai ke neraka atau mau saya luruskan ini? Ya, kau bengkok. Mau Kau diluruskan atau mau tunjukkan. bengkok terus ini? Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, bukan? Sejak kapan Yesus mulai jadi manusia? Hah? Nanti dewasa atau dari sejak bayi? Dari bayi, bukan? Berarti dari sejak bayi Tuhan Anda itu adalah bayi. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah anak bayi? Jangan pura-pura bodoh. Iya. Mana dalilnya, Juma? Kita main dalil. Kamu tadi kan Lukas, bawa oke. dalil. Lukas 2, di mana Lukas 2 orang nomor Kristen 11. menyembah. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Lahir juru selamat, yaitu Tuhan. Siapa yang lahir? Tuhan. Pada saat dia lahir, bayi atau bukan? Bayi. Kau tengok itu ayatnya. Yesus Kristus ya. Manusia, koma, gelarnya Tuhan. Banyak pengunjung lagi tidur. Keberadaannya itu adalah manusia, ya. Manusia tuh. Iya. Anda jawab sendiri. Anda sudah jawab Iya. sendiri. Tapi manusia yang bagaimana? Berarti dari sejak bayi dia Tuhan Anda kan? Pertanyaan Ya, saya. manusia. Tapi siapa? manusia yang bagaimana, Juma? Ya, nggak Bukan apa-apa. seperti Yang kau. jelas dia bayi, Bu. Ya, Yang jelas dia dia bayi. manusia bukan seperti kau, lahir dari Pertanyaan hubungan saya, badan. Hei. ketika Nabi Yesus menyembah kepada Bapa, kalian justru menyembah anak bayi. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa kalian menyembah anak bayi? Jawab. Ya, sekarang saya tanya kamu, bayi Yesus itu apakah itu hasil hubungan manusia biasa? Apa Jawab. hubungannya, Cak Ayu? ya. Tidak ada hubungannya itu, Cak Kangkung. Sekarang saya tanya, ibu mau gila permanen sampai ke neraka atau mau waras nih? Yang gila jelas yang nyembah bayi dong. Itu Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Nah, Allah Iya, kalian tapi dari mana? sejak bayi kan? Dari sejak bayi Allah kan? kalian mana? Iya, dia Dari bayi sejak apa bayi dia, kan? Juma? Dari Apakah sejak dia bayi. dilahirkan Dari sejak bayi kan? persetubuhan manusia? LA Mania dan semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat semuanya ya. Selamat menyaksikan. Ika, Yesus tidak kalau mau loh. waras, tanya Ya, pertanyaan, dia- jawab pertanyaan saya, Bu. Kalau ibu mau waras, Dia jangan lahir gila, seperti jangan gila bayi. terus dong. Ibu, kalau Iya. mau waras, jangan gila terus. Dengarkan saya. Yang gila Yesus kalian, ketika ya, datang, kalian gila. Yesus ketika datang, Ibu, dia melakukan kehendak Bapa, yaitu menyembah Bapa yang ada di langit. Kristen menyembah Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak dia lahir jadi bayi. Firman itu telah menjadi daging. Berarti pada saat bayi dia. Bahkan dalam perut dia sudah Tuhannya Kristen. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa kalian menyembah anak bayi? Ya, oke, kamu bilang tadi ya Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi manusia, Juma. Nah, dari sejak bayi kan? Itu apa? Firman Dari sejak Allah. bayi kan? Loh, Dari sejak kenapa? bayi kan? Firman Nah, pertanyaan Allah, saya, bayi yang lahir pertanyaannya dari bukan mana, ke situ. Juma? Lahir dari Ibu, hubungan pertanyaannya badan? bukan ke situ. Mau dia Bukan, lahir ya, dari harus ke kecubung, situ dong. mau lahir Makanya dia lahir itu dari digelari mentega, Tuhan. lahir dari popo, parakang, padale. Saya Tapi tidak tanya kalau itu yang dia saya lahir tanya. dari hubungan badan. Atas kehendak siapa ibu menyembah anak bayi? Tengoklah bayi yang teman-teman, bagaimana, kemana-mana dia Juma? pergi kan, kemana-mana. Aku dan Bayi Bapa adalah Yesus itu satu. Yesus adalah firman. Dia adalah Tuhan jadi manusia. Kemana-mana dia Kau pergi. pintar Alkitab. Pertanyaannya jelas. Atas bilang- kehendak siapa Anda menyembah anak bayi? Kemana-mana perginya. Min laut. Apa yang ditanya? Firman- Apa yang dijawabnya? Coba lihatlah. Lari. Oh ya Tuhanku, ya Allahku. Menjelaskan. Kenapa lari ke situ? Saya nggak Bayi tanya Yesus itu. itu dari mana, Aku dan Juma? Bapa adalah satu. Dari Aku nggak mana tanya bayi itu. Yesus itu?
Ya, dari Hei. hubungan badan. Saya Seperti tidak kita tanya sama itu ini bayi kita. asal usulnya bagaimana. Oh, Saya tidak tidak tanya loh. itu. Dia Saya bukan tidak tanya manusia asal biasa, usul Juma. bayi. Ibu, saya tidak tanya Maria, asal usul bayinya. Maria, Yang ibu saya Yesus tanya, melahirkan bayi. atas kehendak siapa ibu menyembah bayi? Bayi yang mana Pertanyaan. cuma aku tanya? Bayi Yang Yesus. jadi daging, yang jadi daging, Bayi Yesus yang jadi daging, itu lahir yang jadi daging. bukan dari perbuatan manusia. Saya tidak tanya itu, Ibu. Yang saya tanya, atas kehendak siapa kamu menyembah anak bayi? Ya kan alasannya sudah Bayi dijelaskan apa Juma? Itu bayi Yesus Atas yang kehendak siapa? bagaimana? Atas kehendak Dia siapa? berasal dari Saya tidak tanya asalnya. Yang saya tanya atas kehendak siapa? Saya tanya Anda mau gila terus atau mau waras? Ternyata Anda lebih pilih gila, ya sudahlah. Tugas saya sudah selesai. Oke? Ibu malu Bu ya, maafkan saya Bu ya. Saya tahu Ibu malu di sini. Saya tahu Ibu malu, saya tahu Ibu guncang, dan saya tahu Ibu emosi tingkat tinggi. Malu, pingin ngelak, nggak bisa. Pingin mengatakan Yesus keluar dari rahim ibunya langsung dewasa, bukan bayi, tapi bohong. Ingin mengatakan nanti dewasa dia Tuhan, ketika bayi dia manusia, bohong lagi. Tersendat kan Ibu kan, otaknya kesetrum kan. Nah, ternyata selama ini memang Kristen nyembah bayi. Gimana? Ada yang mau diluruskan lagi atau mau miring semuanya nih? Ya, ini ada Harman. Silakan. Wah, mau Harman. diluruskan. Oke. Pertanyaan yang sama. Atas kehendak siapa kalian menyembah anak bayi? Silakan. Ya. Sebelum saya menjawab, Silakan. iya. Sebelum saya menjawab, saya mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya. Saya tidak menyangkal bahwa kalau teman-teman Muslim, termasuk Zuma, kalau ingin mempelajari kitab-kitab lain. Tetapi kalau memang ayat-ayat yang yang Anda sebutkan ke Malika tadi, harusnya Anda membahas secara keseluruhan. Ya silakan. Silakan. Faktanya Yesus itu bayi. Iya, Dan itu iya, Tuhan memang Anda. Ya memang dia dari bayi. Enggak Ya iya udah. Sekarang apakah Anda ingin pungkiri? Saya tanya dulu. Gini, bos. Yesus itu Tuhan pada mulai dari sejak bayi kan? Lu dengerin gua dulu. Saudara, Enggak, Yesus gua itu belum dari selesai sejak ngomong. bayi dia Tuhan Gua kan? belum selesai ngomong. Ya udah kalau gitu langsung ke poinnya. Ya Atas kehendak siapa? enggak bisa kayak gitu. Oh, mau nipu dulu gitu. Makanya secara mau nipu dulu maksudnya Anda mau mutar-mutar metodologi mau nipu-nipu Anda dulu aja, gitu. Mau nipu-nipu gitu secara dulu. metodologi Gitu. pikiran Anda aja, secara metodologi Anda aja dalam pengambilan masalah itu aja sudah nggak benar. Lukas 2 nomor 11. Ya udahlah. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Ya kan Anda coba satu-satu. Anda nggak bisa Tuhan, secara keseluruhan. firman itu telah menjadi daging. Ya, Anda kan tidak membicarakan secara keseluruhan. Yang keluar dari rahimnya Maria itu kan firman. Berarti dia sejak itu lama itu juga Tuhanmu kan? Maka muncul pertanyaannya, Bu. Atas kehendak siapa kalian menyembah anak bayi? Iya, atas kehendak saya sendiri, pilihan saya sendiri. Nah, gitu dong. Udah selesai tepuk tangan. Terima Ya, kasih makanya saudara-saudara Anda- Kristenku. makanya Anda secara Udah metodologi diakui Anda aja, bahwa itu teman keren. kita ini menyembah atas kehendak anak sendiri. bayi atas Betul. kehendaknya sendiri. Ya betul. Tepuk memang. tangan. Oke. Itu pilihan saya. Itu konsep saya dalam beragama. Nah, Ya. saya mengkoreksi jalan pikiran Anda. Saya mengkoreksi jalan pikiran Apanya Anda. yang mau dikoreksi sementara Anda Saya sudah mengiyakan? saya mengkoreksi jalan pikiran Anda sebelum Anda masuk ke konteks. Anda sudah saja mengiyakan. mencomot Anda ayat sudah tanpa mengiyakan membahas bahwa Anda keseluruhan. menyembah anak bayi atas kehendak Anda sendiri. Ya, betul. Sekarang Anda mau Atas mengoreksi kehendak saya. Betul. Gimana nih? Gimana? Bagaimana salahnya Anda saya mau memilih mengoreksi sesuatu yang Anda sendiri Apa sudah salahnya saya benarkan? memilih agama yang Gimana? saya anggap benar? Anda Gitu. sudah membenarkan Iya. pernyataan saya kalau Anda menyembah bayi. Iya, Habis itu betul, Anda mau memang. koreksi. Memang saya menyembah bayi pas dia kecil itu udah Tuhan, memang. Salahnya di mana? Nah, saya udah mengakui ya. menyembah bayi, habis Ya, itu mau koreksi memang, saya iya. kan lucu. Nah, saya mau koreksi. Bang Amar. Diam dulu kamu Anda itu Anda mau mengoreksi Bang Zuma, tapi Anda menuhankan anak bayi kan lucu. Ya emang kenapa?
terserah saja. Ya sudah, terus Ya ngapain udah, kau koreksi makanya. sesuatu yang kau sudah iyakan, sesuatu yang sudah kau benarkan, sesuatu yang kau sudah sahkan. Kenapa kau mau koreksi lagi? Itu belum tentu yang kau anggap benar itu benar. Belum tentu yang kau anggap benar itu kebenaran loh. Loh, tadi kamu sudah mengiyakan. Ya makanya memang iya, saya mengiyakan. Makanya saya bilang, berarti nggak ada berarti kamu menyalahi, nggak ada yang menyalahi. Siapa yang menyalahi? Dia bayi pun juga. Dia bayi pun dengarkan itu kitabmu. Aduh, bodoh, dengarkan kitabmu. Sumpah. Kau itu secara metodologi pikiran, jalan pikiran bodoh katanya. Dalam secara sistematik bodoh katanya. Itu aja udah salah, bos. Saya bacakan sama ayat. Lu cuma mencomot-comot ayat. Kok comot-comot ayat? Kamu sendiri sudah mengakui bahwa kamu itu nyembah bayi. Kok saya comot-comot ayat? Iya, memang bayi. Dia ada masa pertumbuhannya. Parah kali kau. Dewasa. Parah kau, saudara. Kamu sudah mengakui memang kamu itu menyembah bayi. Tidak paham konsep ketuhanan secara umum. Dengarkan. Pelan-pelan kita ya. Saya ingin Anda itu lurus, jangan bengkok terus kayak gini. Pelan-pelan ya. Yesus hidup di atas muka bumi ini, datangnya ke atas muka bumi saja, itu bukan atas kehendaknya. Melakukan segala sesuatu aktivitas kerohanian, itu atas kehendak Tuhan yang mengutus dia. Intinya Yesus tidak melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya. Sabar dulu. Lu mau tahu kenapa lu bodoh? Yohanes 9:31 bahwa dia Yesus ini melakukan segala sesuatu yang diperintahkan yang menjadi kehendak Bapa, dan dia adalah orang soleh. Itu pernyataan yang harus Anda imani dan harus Anda percayai. Itu ucapan Yesus sendiri. Yohanes 14:31, dunia harus tahu. Dengar. Sabar. Nanti saya kasih ruang Anda berbicara. Saya kasih ruang Anda berbicara nanti. Saya kasih ruang. Habis ini, saudara. Habis ini. Sabar. Daripada Anda di-kick. Enggak, Ya kan? kamu jangan framing ya. Daripada Anda di-kick. Dengar. Yohanes 14 nomor 31. Sebelum kamu menggurui Yesus saya, berkata, diam dulu saudara, diam. Itu kan, udah ku bilang kan, napasmu itu ada di host. Yohanes 14:31. Dengarkan baik-baik saudara, dengarkan baik-baik. Makananku adalah melakukan supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Itu satu. Terus kemudian ini kitab Anda sendiri nih yang berkata, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dirinya, dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Yesus hidup, gimana cara hidupnya Yesus? Segala sesuatu perbuatan Yesus selalu berkaitan dengan kehendak Bapa. Yohanes 14:31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Berarti Yesus melakukan segala aktivitas rutinitas ritual keagamaannya berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup tidak pernah kemudian menyembah bayi. Pertanyaan saya, kalau Kristen ini betul-betul pengikut Yesus, atas kehendak siapa? Atas perintah siapa kalian menyembah anak bayi? Sedangkan Yesus mengatakan, aku melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepada aku. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan dirinya ada dalam diri Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Yesus telah hidup menyembah hanya ada Bapa yang ada di langit. Tidak pernah Yesus dalam hidupnya menyembah anak bayi. Pertanyaannya sederhana, atas kehendak siapa Kristen saudara saya menyembah anak bayi Maria? Ada yang bisa jawab? Silakan. Atas kehendak Paulus. Atas kehendak Paulus. Al-Quran jelas mengatakan lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi tidak beranak dan tidak diperanakkan. Laisa kamitslihi syai'.
pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging, baik sebelumku dan sesudahku. Kemudian Tuhan mengatakan, Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 9 nomor 11, Tuhan bukan manusia. Yesus manusia, Yesus anak manusia. Perintah siapa? Kehendak siapa kalian menyembah anak manusia? Bayi Yesus. Sedangkan ketika dia dewasa nih, ketika dewasa, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pada saat dia dewasa saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana pada saat dia bayi, Cak Ayu? Saya bukan menghinakan, saya bukan merendahkan, saya bukan menertawakan. Enggak. Saya hanya mengajak saudara-saudara untuk hidup waras selayaknya misi kita ke dunia, menjadi pemimpin. Tapi sebelum kita menjadi pemimpin bagi orang lain, sejatinya kita kudu wajib memimpin diri kita dulu. Pimpin diri ini menuju kewarasan. Jangan memimpin diri ini menjadi orang gila. Anda gak sadar menyembah bayi itu gila? Anda gak sadar? Saatnya lah sekarang. Mari sadar. 100% manusia, Gurunda, Ya. 100% Tuhan. Ya, ini ada Manurung sama Polkot. Manurung, Polkot. Muslim apa Kristen? Silakan dibuka mute-nya. Manurung. Udah saya undang buka mute. Polkot, dibuka mute-nya Bang Manurung. Islam. Oh, Polkot Islam. Manurung. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Pertama, yang mau saya sampaikan, kalau masih ada Kristen di sini, yang maupun di atas maupun di bawah, kalau tidak mau gila, mau nyaman, mau damai, turun dari sini. Turun. Supaya nggak Ya, waras. jangan Nanti ikuti. ketahuan Kalau mau kita waras, nyembah bayi. mau waras, yang Kristen Mau waras, jangan naik mau di waras komal tinggal ini. di sini. Mau gila permanen Yang kabur, tinggalkan komal ini. Karena di sini ada dokter yang bisa mewaraskan kita. Yang selama ini nyembah bayi dan suka nyembah bayi, turun, tinggalkan komal ini. Ayo ikuti Manurung. Lu pikir Ya. Yesus lahir langsung berjenggot? Betul. Jangan terprovokasi. Lu pikir Yesus yang mau lahir waras, yang dadanya merasa langsung waras berbulu dan gitu? tidak mau Lu gila. pikir Yesus lahir itu jangan langsung gondrong, ikut tumbuh debat. kumis? Enggak, Ya, bro. biar hatinya nyaman, Enggak, bro. hati damai. Yesus lahir bayi dulu, dan sejak bayi dia Tuhan kamu. Berarti sejak Apapun bayi dia kata yang Tuhan. dikomal itu. Pertanyaannya, atas kehendak siapa kalian menyembah bayi? Coba, pertanyaannya sederhana dan tidak menghujat loh. Apapun Atas pertanyaannya kehendak jangan siapa? jawab. Tinggal Anda jawab. Atas kehendak Tuhan, dalil kasih. Atas Saya kehendak terus, emak saya, kalau saya kasih mengomentari dalil. Atas kehendak silakan paman turun. saya, kasih dalil. Atas kehendak tante saya, kasih dalil. Karena Yesus itu, Bung, Yesus dalam hidupnya beragama, dalam hidupnya sebagai orang Yahudi, Yesus senantiasa melakukan kehendak Bapa. Yohanes 14 nomor 31, Yohanes 9 nomor 31, Yohanes 6 nomor 38, Yohanes 4 nomor 34. Kurang apa lagi? Yesus melakukan segala aktivitas rutinitas ritualnya berdasarkan kehendak Bapa. Nah, Kristus ritual kehendak Allah. Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni. Kehendak Allah kan? Kehendak Allah kan? Iya, kehendak Allah. Nah, sekarang kehendak siapa kalian menyembah anak bayi? Tinggal dijawab. Kehendak siapa? Ayo jawab, Bang, jawab. Jangan malu-malu, jawab. Atas kehendak siapa? Hah? Kalau Yesus ditanya, Yesus, ya paman, atas kehendak siapa kamu menyembah kepada Bapa? Apa jawaban Yesus? Atas kehendak Bapa dong. Dalilnya di mana? Yohanes 4:34, Yohanes 6:38, Yohanes 9:31, Yohanes 14:31. Nah, sekarang Kristen nih, saudara-saudaraku nih, yang saya kasihi, saya tanya saudaraku Kristen, ya paman, atas kehendak siapa kalian menyembah anak bayi? Jawabannya apa?
Saudara-saudara Kristen yang ada di atas dan ada di bawah, tinggalkan komal ini. Apanya itu? Apa itu maksudnya? Sedangkan amanat agung, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Lo kok sekarang mau lari? Hei, jadikanlah bangsa sebagai Kristen. Matius 28 nomor 19. Kok mau lari? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Markus 16 nomor 15, 16, 17. Kok mau lari? Saya kan bertanya baik. Atas kehendak siapa saudaraku Kristen menyembah bayi Maria? Oh, kami tidak menyembah pada saat dia bayi, Bang Suma. Oh ya? Maksudnya kenapa nggak nyembah pada saat bayi? Dia belum Tuhan. Oh, keren. Jadi kapan dia mulai Tuhan? Kapan? Pada saat dia sudah keluar dari kubur. Berarti masuk ke kubur bukan Tuhan, keluar dari kubur jadi Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Penjual obat itu namanya, Bang. Itu jualan obat. Mari, saya hanya membantu negara kita ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukan menipu, bukan menghinakan, bukan merendahkan. Mencerdaskan anak bangsa. Oke? Yang Anda imani, yang Anda percaya silakan. Sah-sah saja. Maka muncul pertanyaan. Imannya saudara Kristen yang diajarkan dengan cara misionaris kemana-mana. Okay? Mengambil istilah-istilah kitab sucinya umat Islam. Tujuannya supaya mengkristenkan orang. Pertanyaan saya, kalau itu betul, jawab pertanyaan saya yang sederhana ini. Atas kehendak siapa kalian menyembah anak bayi? Silakan. Saya sambil renang ya, teman-teman. Assalamualaikum Abang Dah. Bang Satria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rama, Bang Baal, Masya Allah. Bang Samudra. Lanjut Bang. Iya. Makasih Dinda Erik. Assalamualaikum. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku EKTB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma boleh bertanya, Bang Juma? Boleh, silakan. Tapi di luar tema, Bang Juma. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kan anaknya Abraham ada dua, Bang Juma. Siap. Ismail sama Ishak. Iya. Yang mau disembelih itu waktu Allah meminta kepada Abraham untuk anaknya dijadikan korban, apakah Ishak atau Ismail, Bang Juma? Kalau di Al-Quran ya diterangkan kemudian proses terjadinya upaya kemudian untuk mengabulkan mimpi daripada Abraham alaihissalam itu sebelum Ishak dilahirkan. Saya bacakan dalil di dalam Al-Quranul Karim. Surah As-Saffat, saya ambil dari ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Berdoa nih, belum punya anak. Berdoa beliau, Rabbi, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Fabasyarnahu bigalamin halim. Maka aku beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Kan berdoa tuh, belum ada anak, lalu kemudian berdoa, lalu Allah kabulkan doanya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ayat 101. Ayat selanjutnya, falamma balaga ma'ahu sa' qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama ayahnya, yaitu Ibrahim, Nabiullah Ibrahim kemudian berkata, wahai anakku,
Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Anaknya, yaitu dia anak tunggal, anak pertama yang diminta dalam doanya tadi, menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya yang satu-satunya ini, dibaringkan kemudian untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelihnya. Panadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami kemudian memanggil wahai Abraham. Wanadainahu ayya Ibrahim. Ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna, sungguh, kadzalika najzil muhsinin. Demikian aku memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata untukmu. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan aku tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Selesai perkara. Sudah terjadi. Selesai perkara. Tak ada lagi kemudian cerita tentang anak pertama, anak kedua. Nggak ada cerita. Ayat berlanjut kemudian. Setelah kejadian itu, apa kata Allah di ayat selanjutnya? Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan aku beri dia kabar kemudian, yaitu kabar gembira dengan lahirnya Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini baru lahir dia. Baru lahir. Tadi tragedi sejarah peristiwa yang Tuhan perlihatkan Nabi Ibrahim dalam mimpi sudah dilakoni bersama dengan anaknya yang pertama. Baru kemudian anaknya lahir. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan jadi ini cerita berlanjut. Dan kemudian aku beri dia kabar gembira dengan lahirnya Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Al-Quran mengatakan, meskipun tidak disebutkan nama Nabi Ismail, tetapi yang lahir kedua adalah Ishak disebut namanya. Dan kejadian itu terjadi sebelum Ishak lahir, maka satu-satunya kandidat tunggal yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, bagaimana dengan Bible? Di dalam Bible kita lihat sangat jelas terurai bahwa yang dikurbankan itu adalah Nabi Ismail. Mari kita dengarkan penjelasan saya. Kita lihat di dalam Kejadian 21. Sama. Di situ juga diterangkan, Kejadian 22 diterangkan bahwa Nabi Ibrahim itu diuji. Bukan betul-betul diminta anaknya untuk dibunuh, tapi diuji. Apakah orang ini setelah dia minta berpuluh tahun seorang anak, aku tidak beri anak. Dan ketika aku beri anak, baru juga beberapa saat bersama dengan anaknya sematawayang, aku minta untuk keuji ketabahan dan ketakwaannya kepadaku. Ternyata lolos dia. Maka apa yang terjadi? Coba kita lihat Kejadian 21 nomor 14. Saudara LKTP buka Bible. Kejadian 21 nomor 14. Ismail yang tinggal di Beersheba. Kejadian 21 nomor 33. Abraham berada di Beersheba. Kejadian 22 berlanjut. Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Jadi pertama yang harus kita ketahui, yang ada di Beersheba adalah Ismail. Dan juga Abraham berada di Beersheba bersama. Kemudian Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Kejadian 22 nomor 19, setelah persembahan Abraham dan anaknya di Gunung Moria, Abraham kembali kemana? Ke Beersheba. Siapa tadi yang tinggal di Beersheba? Ismail alaihissalam. Ketika sudah dipersembahkan di Gunung Moria, Abraham kembali di Beersheba. Siapa tinggal di Beersheba?
Hagar dan Ismail. Kejadian 21 nomor 14. Lalu Ishak di mana? Pada saat itu belum ada. Tapi tidak Bang Suma, Ishak itu setelah datang dia tinggal di mana? Baca Kejadian 23 nomor 2 atau nomor 30 sampai nomor nomor 2. Fokusnya di nomor 2. Ishak tinggalnya di Hebron. Kesimpulannya, yang tinggal di Beersheba adalah Ismail. Ishak tinggal di mana? Di Hebron. Ketika sejenak setelah persembahan kurban, Abraham kembali ke Hebron, di situ ada Sarah, atau dia kembali ke Beersheba, di situ ada Hagar. Hagar anaknya Ismail, Sarah anaknya Ishak. Sarah dan Ishak tinggal di Hebron, kemudian Hagar dan Ismail tinggalnya di Beersheba. Persembahan dilakukan di tempat yang ada di tengah-tengah, bukan di Beersheba, bukan di Hebron, tapi di Moria. Setelah selesai persembahan itu, Abraham mengembalikan anaknya ke ibunya. Kemana dia pergi? Kemana dia kembali? Baca Kejadian 22 nomor 19. Itulah simpulnya. Rupa-rupanya Abraham alaihissalam kembali ke Beersheba. Di Beersheba yang adalah Hagar dan dia tidak kembali ke Moria. Nanti setelah istrinya meninggal Sarah, baru dia datang ke sana sebagai orang asing untuk membeli tanah untuk menguburkan istrinya Sarah. Jadi secara kritik mendalam, kita bedah kemudian Bible, dalam hal ini kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh saudara Kristen, Kejadian 12 valid, sahih. Yang dipersembahkan adalah Ismail. Al-Quran pun demikian adanya. Namun kami, Islam dan Yahudi, itu tidak ada pertentangan dalam hal ini. Kenapa? Karena baik Ismail maupun Isa tidak ada yang dipersembahkan. Hanya ada kemudian kelompok baru yang muncul-muncul mempersembahkan anak orang. Yang tadi itu yang saya katakan, bayi disembah, dipersembahkan pula di atas salib. Padahal Tuhan tidak menginginkan demikian. Jadi gitu saudara Al-KTP, menurut Al-Quran yang dipersembahkan, yang ingin dicobai untuk dipersembahkan adalah Nabi Ismail. Begitu juga kitab Kejadian 21, 22 dan juga kitab 23, Kejadian 23 yang dipersembahkan adalah Ismail alaihissalam. Demikian. Ya, buat CP silakan naik ke atas untuk diskusi kalau ngemis dengan Gurunda Jumat, tapi syaratnya harus open cam ya. Jangan malu punya muka kumal, kusut ya, punya muka demak, jangan malu, nggak apa-apa, kita nggak bakal ngejek ya. Yang penting open cam, atau biar kelihatan siapa yang takut, debat offline dunia nyata ya. Kita fasilitasi, kita bayar hotelnya. 2 tahun yang lalu saya tantang dia offline gitu loh. Iya, nggak berani dia. Nggak ada diskusi bagi penghujat. Kalau dia naik tidak menghina Al-Quran, silakan. Kita layani apapun mereknya Kristen ini. Karena sejatinya mereka ini hanya orang-orang yang punya penyakit yang harus disembuhkan. Mereka ini bukan musuh, mereka ini saudara yang memiliki penyakit hati. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yasurun fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, itu yang ingin kita sembuhkan. Penyakitnya itu yang kita ingin sembuhkan. Gitu. Silakan. Ya, ini ada siapa ini? Yerusalem sama Pak Ades. Pak Ades, salam, selamat malam Pak Ades. Dibuka mute-nya Pak Ades. Pak Ades, Timur Yerusalem, silakan. Muslim apa Kristen? Assalamualaikum. Ya, selamat malam Pak Ades. Iya, saya mau bilang aja, itu CP tadi. Oh, ini perempuan. Permintaan kenapa nggak dinaikkan? Ya, saya naikkan nanti kalau misalkan dia mau open cam. Kita diskusi santai, jangan ada olok-olokan. Namanya diskusi, nggaknya harus open cam. Ya penting open. Naikin sini biar gua kasih lihat Tuhan cebol kayak gimana. Naikin. Orang nggak dinaikin dari tadi, dia minta apa permintaan. Iya. Tapi jangan main penjara-penjaraan ya. Iya, kamu yang nggak naikin. Dari tadi dia bikin permintaan. Kok nggak dinaikin? Naikin.
Mana sini dia? Dari tadi dia Nanti tapi pas naik nanti pas naik ini dibikin VT ya, supaya data gue ini dikenal oleh kawan-kawan Kristen gitu. Ya. Iya, dari Siap. Dibikin VT ya. Kalau enggak ya ini gue bubukin Tuhan lu serius. Harus dibikin VT ini. Ya, Bang Andi, Assalamualaikum. Mana dia? Kalau dia lawan Nggak usah naik. Nggak usah naik. Gimana mau main thread Tuhannya cebol begitu? Gimana mau main thread gua? Kores, Gimana gua mau main thread Tuhannya cebol begitu? Gimana gua mau main thread sama orang yang menuhankan Tuhan cebol? Saya lihat tahu. Udah cukup res. Diskusi aja bu, diskusi aja. Nggak usah dilayani. Nggak bisa. Nggak usah dilayani. Itu nggak bisa. Penghujat. Kita nggak ngelayani penghujat ya teman-teman. Kalau teman-teman semuanya pengen dengar penghujat, silakan ke room mereka aja. Di sini room edukasi, room mencari ilmu ya teman-teman. Tab-tab layar aja, tab-tab layar. Pak Jero, selamat malam Pak Jero. Malam Bang, malam. Ya, mau curhat apa Pak Jero? Saya bukan curhat, cuman mau nanya sebentar aja, boleh Bang? Muslim apa Kristen Bang? Saya Kristen. Ya, silakan tanya. Sama Bang Zuma. Bang Zuma, kenapa takut sama JP Bang Zuma? Saya tidak takut, saudara. Saya tidak takut kepada siapapun selain Tuhanku. Saya cuma tidak ingin Al-Quran saya diolok-olok, itu aja. Kalau dia tidak takut, kalau saya tidak takut, saya takut sama kalian itu meskipun wajah kalian itu mirip-mirip setan, tapi saya nggak takut, serius. Ngapain saya takut sama kalian? Coba. Meskipun kalian itu pemakan segala, oke? Anjing, babi, buaya, kadal, kuda nil, singa, harimau, monyet, kalian semua makan. Demi Allah sedikit pun tak ada takut saya sama kalian. Cuman saya tidak mau, saudara, saya tidak mau berdiskusi dengan yang mengolok-olok kitab suci saya. Oke? Kalau tidak takut, dia Bang cuma Zuma, modal terjemahan. Kenapa diblokir? Kenapa Abang blokir si JP semua? Saya blokir dia. Hah? Saya blokir dia. Itu pernyataannya, dia live sekarang, live. Lihatlah. Dia fitnah. Begini aja saudara, begini. Ini dia live ya. Dia live sekarang masuk. Gua samperin ke sana. Jangan diturunin gua ya. Jadi kita itu bukan mau sok jago-jagoan, enggak. Bukan mau sok jagoan kita ini. Kalau dia punya ilmu dan mau kemudian meruntuhkan akidah Islam, debat offline kita. Bukan off live, tapi live, Ya. bukan live. Kalau cuman live kayak gitu, dia cuman buka, habis itu bahas terjemahan. Harus kita jumpa, dia menunjukkan kemudian kemampuannya. Saya juga demikian. Kita ketemu, kalian bawa buku Ibrani, bahasa Yunani. Saya upayakan bisa baca meskipun putus-putus pelan-pelan. Tapi Anda disiplin ngaku ilmu, aja. sabar dulu saudara, sabar. Disiplin ilmu apa yang kalian punya yang saya tidak punya terkait Bible? Bilangan. Itu dulu. Tapi sebaliknya, disiplin ilmu apa yang kalian punya membahas kitab suci kami? Ayo. Karena Al-Quran itu dipahami dengan puluhan disiplin ilmu. Baru bisa menjelaskan, menelaah, apalagi mengkritisi Quran. Pakai ilmu apa coba? Cuman satu. Menghina, penghina, mengolok-olok. Itu aja. Kalau Anda punya ilmu, misalnya Anda bisa nahwu sharaf, bisa balaga, i'rab, ayo, kami semua akan tunduk kepada kalian. Tapi si CP bisa apa? Baca Quran juga bisa. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kami melayani, berarti kami melayani memberi ruang kepada orang yang menghina kitab suci Al-Quran. Sedangkan Al-Quran saya mengatakan apa dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Ini ancaman dari Tuhan saya kepada kami umat Islam. Ancaman yang sangat nyata. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithi gairi. Sungguh Allah telah menurunkan ketentuan, ketetapan hukum bagimu dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran diingkari dan diolok-olok, dihina-hinakan oleh orang-orang kafir, perintahnya apa? Janganlah kamu duduk bersama dengan mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain.
Sesungguhnya apabila kamu tetap berbuat demikian, tentulah kamu dan si pengolok-olok sang kafir itu adalah serupa dengannya. Kata Quran, kami diserupakan dengan orang kafir apabila kami duduk bersama dengan orang kafir yang menghina, mengolok-olok Al-Quran. Tentu kami nggak mau. Kami nggak mau diserupakan orang kafir oleh Tuhan kami, nggak mau kami. Itu alasannya. Tapi kalau si JP itu, si siapa namanya, Congorpedia itu tidak mengolok-olok, tapi dia benar-benar paham Al-Quran, lalu kemudian dia jelaskan kepada kami berdasarkan kaidah ilmu Quran, pasti kami manut. Pasti kami manut. Sama seperti sebuah sabar. Pondok pesantren tempatnya orang belajar Quran. Yang mau masuk ke dalam menjadi guru harus dites dulu kemampuannya. Sekarang di sini umat Islam, dia mau masuk ke sini mengajarkan kami Quran. Kami harus uji kemampuan Qurannya dulu, baru menjadi guru. Kalau hanya sekedar berdebat, itu akan menghabiskan waktu. Kenapa? Kalau kami berdebat dengan orang Kristen tentang Al-Quran, itu sama dengan kami berdebat dengan orang gila. Orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran, kami berdebat tentang Al-Quran kepada dia. Gila itu namanya. Betul Guruna, betul. Gila itu namanya. Orang gila membahas tentang buku kimia. Habis itu yang ditemani berdialog adalah ahli kimia. Siapa yang gila di sini? Dua-duanya. Sudah tahu gila, udah tahu dia ini tidak ngerti rumus kimia. Dia aja berdiskusi ngotot-ngototan. Si Prof lebih gila lagi karena yang dia sudah tahu ini bukan ahli kimia. Kemudian diajak berdiskusi, itu samanya gila. Topokoro, kablamats namanya tuh. Begitulah yang terjadi. Si CP, si siapa, Edis, TV, kemudian siapa lagi yang satu, Kiamat. Mau berdiskusi, membahas tentang Al-Quran. Ya Allah ya Karim. Ilmu apa yang mereka punya rupanya? Oh, dia bisa ilmu nahu. Buktikan, jelaskan ke kita. Untuk menjadi seorang guru dalam pemahaman pengajaran Quran, guru itu harus melampaui dari murid. Ini enggak. Membaca Quran aja enggak bisa. Tapi isinya menghina, mencaci. Al-Quran membatasi kami, enggak boleh. Jangan, kamu harus pergi menjauh dari orang yang menghina, mengolok-olok Al-Quran. Kami harus menjauh. Bukan karena takut, bukan. Takutnya kami itu kepada Allah. Karena ancaman Allah. Tentulah serupa dengan mereka, kata Allah. Kamu akan sama. Innakum izam mithluhum. Kamu akan sama seperti dia. Kafir. Kalau duduk bersama dengan penghina dan pengolok-olok Al-Quran. Gitu saudara. Islam itu ada kaidah. Islam itu ada kaidah. Tapi kalau dia mau offline, saya yakin dia tidak menghujat. Duduk baik, saya juga duduk. Ada panitia, kita diskusi offline. Nah, pada saat dia membahas Al-Quran, kusuruhlah dia baca. Coba bacakan kepada saya. Karena syarat memahami Al-Quran yang pertama adalah baca, ikra. Kalau baca aja nggak bisa, lalu saya mau dengarkan ocehannya gitu. Nggak bisa bang. Ya. Gantian bang. Ya silakan. Oke, makasih banyak bang atas waktu yang diberikan. Yes. Ini judulnya adalah forum debat. Si JP ini 2 jam menunggu di bawah dari tadi naik-naikkan sampai dia minta 2 jam gimana, saya lab aja baru 1 jam, ini 2 jam gimana sih? Kalau fitnah itu bener-bener pakai otak dong. Saudara kan tadi saya sudah sampaikan kepada saudara ayatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yakfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithi gairi innakum izam mithluhum. Kan sudah aku bacakan ayatnya. Mau dia di situ 1 tahun berkarat di bawah, tidak akan dinaikkan karena dia penghujat, penista. Al-Quran membatasi kami nggak mau duduk bersama dengan orang kafir yang mengolok Al-Quran. Gitu saudara. Al-Quran yang membatasi kami. Takutnya kami itu kepada Allah, bukan takutnya kepada pemakan B2. Bang Yuma, lagian mau nunggu 6 tahun. Meskipun mukanya seram. Bang Yuma, lagian mau menunggu 6 tahun di bawah, siapa yang undang juga? Ngapain dia nunggu, nggak diundang kok? Dia cuma mau habiskan waktu untuk menghina, janganlah.